Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun teman-teman bersama keluarga teman-teman, tetap semangat teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya sedikit ada jalan terang berkaitan dengan pelatih baru Timnas Indonesia. Nah, ini berdasarkan ada informasi bahwa PSSI akan mengutus Pak Sumarji selaku Ketua BTN atau Badan Tim Nasional dan juga Alexander Zwirs sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Mereka berdua akan berangkat ke Eropa untuk mewawancarai calon pelatih Timnas Indonesia. Nah, dengan demikian kita sudah bisa berasumsi. Pemikiran kita sedikit ke sana bahwa pelatih yang akan membesut Jai Ises dan kawan-kawan pastinya dari Eropa. Karena mereka berangkatnya ke Eropa. Sebelumnya kita sama-sama telah mendengar bahwa ada 10 nama yang diseleksi untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun dari 10 nama itu berkurang menjadi 5. Dan 5 ini sudah pasti. Karena CV mereka lagi dipelajari sama PSSI, siapa yang paling layak untuk menangani El Capitano dan kawan-kawan. Dengan demikian, mereka 5 orang ini yang nantinya akan salah satu dari mereka menangani Timnas Indonesia ini, kita sudah bisa tahu bahwa siapa. Walaupun namanya belum disebut teman-teman, akan tetapi ini sudah pasti bahwa pelatih Timnas Indonesia yang baru akan berasal dari Eropa. Apalagi kemarin-kemarin ada bocoran dari PSSI bahwa nama-nama yang ditargetkan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah mereka-mereka yang masih terikat dengan klub maupun negara. Dan salah satu yang digaungkan dari Eropa adalah Giovanni Van Bronckhorst. Ini yang saat ini digaungkan. Apabila dari Eropa, maka salah satu sosok yang akan diwawancarai juga, ikut diwawancarai, yaitulah Giovanni Van Bronckhorst. Kebetulan dia juga memiliki darah dari Indonesia. Dan saat ini dia kalau tidak salah ada di Liverpool, di tim Liverpool sebagai asisten pelatih. Dan tidak ada salahnya kalaupun dia juga masuk dalam 5 nama yang saat ini didekati oleh PSSI untuk bagaimana menangani El Capitano dan juga teman-temannya. Nah, bagi saya secara pribadi siapapun pelatihnya, yang penting pelatih itu mampu membawa perubahan kepada Timnas Indonesia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alexander. Dengan pengalamannya dia di Jordania, itu akan diadopsi untuk dibawa ke Timnas Indonesia. Makanya PSSI sengaja membiarkan kursi pelatih Timnas Indonesia dalam hal ini Timnas Senior kosong, karena mereka tidak ingin gegabah. Mereka menyeleksi sebaik-baik mungkin agar pelatih yang nantinya akan datang menangani Timnas Indonesia terlepas dari pemecatan Patrick Kluivert adalah pelatih yang betul-betul bisa membawa perubahan kepada Timnas Indonesia. Siapapun dia, yang penting dia memiliki filosofi sepak bola yang benar dan dia memiliki banyak strategi. Pokoknya berkaitan dengan kepelatihan, sistem kepelatihan, dia harus mampu memiliki semua itu, mulai dari visi permainan, taktik, strategi, dan lain sebagainya, dia harus memiliki semua itu. Percuma pemain kita sudah grade A, grade B, dan pemain kita berusaha untuk bagaimana menjaga performanya, menjaga kualitasnya. Akan tetapi pelatih yang datang sekelas Patrick Kluivert lagi, maka hancurlah sudah timnas kita. Karena Patrick, dia gacor sebagai pemain, tapi dia bukan gacor sebagai pelatih. Makanya saat ini PSSI mencari pelatih yang memang betul-betul adalah seorang pelatih yang mampu membawa perubahan kepada tim. Apalagi yang dia latih ini tim nasional, bukan klub. Nah, bedanya klub dengan tim nasional bebannya lebih besar karena berkaitan dengan nama negara. Kalau klub hanya berkaitan dengan nama sebuah organisasi ataupun sebuah perkumpulan karena dia hanya berkecimpung di dunia klub. Akan tetapi yang saat ini yang dicari adalah seorang pelatih yang menangani tim nasional. Berarti tim nasional itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di luar sana orang tahu bahwa supporter yang paling militan adalah supporter Timnas Indonesia. Yang tidak pernah kenal lelah.
Di saat timnas Indonesia bertanding dimanapun, baik itu di Arab Saudi, Qatar, Cina, Australia, semuanya pasti ada yang namanya Garuda Australia, Garuda Qatar, Garuda Arab Saudi, dan lain sebagainya. Semua pasti turun untuk bagaimana bisa mensupport timnas Indonesia. Itulah kita Indonesia. Maka siapapun pelatihnya, bagi saya welcome saja. Akan tetapi pelatih yang memang harus berkualitas, yang mampu membawa perubahan terhadap tim kebanggaan kita, siapapun dia. Maka semoga PSSI tidak kebablasan lagi mencari pelatih. Agar pelatih yang datang ini adalah benar-benar seorang pelatih yang berkualitas, yang bisa membawa Garuda terbang tinggi, bisa berkecimpung di kompetisi-kompetisi internasional seperti Piala Dunia. Oke, teman-teman, mari kita doakan saja. Walaupun namanya belum disebut, akan tetapi ini sudah menjadi titik terang bahwa tidak lama lagi timnas Indonesia akan punya nahkoda baru dan bisa berjuang untuk bangkit lagi. Apalagi ranking FIFA timnas Indonesia saat ini turun sangat drastis. Dan kedepannya 2026, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan November, timnas Indonesia punya agenda yang cukup padat. Nah, itu tugas dan tanggung jawab pelatih baru untuk bagaimana mengangkat ranking timnas Indonesia lagi kembali kepada semula. Apalagi target PSSI bahwa 2030 timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia, maka itu menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi pelatih baru. Dia bekerja keras untuk bagaimana bisa kembali membawa timnas Indonesia berjuang untuk merebut semua itu. Oke, teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.